Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Saya sangat senang bisa berbagi renungan dengan saudara-saudara semua hari ini. Kita sudah berada di penghujung tahun, dan mungkin saudara sedang merenungkan banyak hal yang telah terjadi selama setahun terakhir. Apakah saudara merasa puas dengan perjalanan hidup tahun ini? Ataukah banyak hal yang belum tercapai, atau mungkin bahkan tantangan yang besar membuat kita merasa lemah? Apapun situasi kita saat ini, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita. Hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting untuk mengakhiri tahun ini dengan hati yang penuh iman. Mengakhiri tahun dengan iman. Seringkali di akhir tahun kita cenderung menilai hidup kita berdasarkan apa yang sudah kita capai, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Tetapi bagaimana jika Tuhan mengingatkan kita untuk mengakhiri tahun ini dengan satu hal yang lebih penting, iman? Apakah kita sudah hidup dengan iman atau hanya mengandalkan apa yang kita lihat? Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya yakin melalui renungan ini kita akan diperlengkapi untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dengan iman yang teguh. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaanmu yang tak terhitung sepanjang tahun ini. Kami datang dengan hati yang penuh syukur, meski di beberapa saat kami merasa lelah, bingung, atau ragu. Namun kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu, agar Engkau mengajarkan kami untuk mengakhiri tahun ini dengan iman yang teguh. Bimbinglah kami untuk terus mengandalkan Engkau, tidak hanya ketika kami melihat jalan yang jelas, tetapi juga ketika jalan itu tampak gelap. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayatnya ke-7 yang berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ayat ini berbicara sangat dalam tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Paulus mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukanlah hidup yang bergantung pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tetapi hidup yang bergantung pada iman. Imanlah yang menjadi dasar dari setiap langkah hidup kita. Saudara, hidup dengan iman berarti kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kita tidak selalu sesuai dengan harapan atau tidak selalu tampak baik. Dalam dunia ini, kita seringkali merasa lebih nyaman dan aman jika kita bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi, jika kita bisa mengontrol hasilnya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk percaya, bahkan ketika kita tidak melihat dengan jelas, karena di dalam ketidakpastian itu, Tuhan justru ingin menguji dan memperkuat iman kita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saudara mengalami masalah kesehatan yang sulit dipahami, atau menghadapi tantangan besar dalam pekerjaan, atau bahkan mungkin situasi keuangan yang membuat kita merasa cemas. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani seringkali membuat kita merasa terpuruk. Tetapi melalui iman, kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu ada, memberi kekuatan, dan membimbing kita meskipun kita tidak melihat langsung penyelesaian masalah tersebut. Contoh nyata yang sering kita alami adalah dalam hubungan keluarga. Misalnya, seorang ibu yang sedang menghadapi anaknya yang sakit parah. Situasinya tampak sangat suram. Bahkan dokter pun memberikan diagnosis yang tidak menyenangkan. Namun, ibu ini terus berdoa dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, walaupun dia tidak tahu apakah anaknya akan sembuh. Ketika dia memilih untuk hidup dengan iman, dia merasakan kedamaian dan kekuatan dari Tuhan, walaupun situasi di sekitarnya tampak sangat mengkhawatirkan. Ini adalah contoh hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Saudara,
Kita sering berpikir bahwa iman itu hanya berlaku ketika kita melihat hasil yang nyata. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk percaya kepadanya, bahkan ketika segala sesuatu tampak gelap dan tidak pasti. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang bergantung pada iman, bukan pada apa yang terlihat. Mari kita merenung sejenak, saudara. Apakah kita sudah hidup dengan iman atau hanya mengandalkan apa yang terlihat? Di akhir tahun ini, kita mungkin dihadapkan pada banyak evaluasi diri. Jika ada area dalam hidup kita yang masih dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Iman akan membawa kita melewati segala ketidakpastian dan kesulitan, karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengakhiri tahun ini dengan iman. Saya ingin berbagi sebuah cerita nyata tentang seorang ayah yang berjuang menghadapi masalah keuangan yang sangat berat. Dalam waktu yang singkat, dia harus menghadapi kehilangan pekerjaan dan tagihan yang menumpuk. Dia merasa tidak tahu bagaimana masa depan keluarganya akan berjalan. Tetapi, meskipun situasi sangat sulit, dia tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan. Setiap pagi dia berdoa, memohon kekuatan dan iman agar bisa melihat jalan keluar yang belum dia pahami. Pada akhirnya, Tuhan membuka pintu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Meskipun tidak semua masalah langsung terselesaikan, dia merasakan damai sejahtera yang datang dari iman yang teguh kepada Tuhan. Untuk kita semua yang ingin mengakhiri tahun dengan iman yang teguh, berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan. Pertama, berpegang pada janji Tuhan. Setiap kali kita merasa ragu atau khawatir, ingatlah bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Firman-Nya adalah pegangan hidup kita. Misalnya dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kedua, berdoa dan berserah. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati kita. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Doa adalah cara kita menguatkan iman dan mengingatkan diri kita bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Dengan bersyukur kita melatih hati untuk tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang ada. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18 mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengakhiri tahun ini dengan iman. Kami percaya walaupun kami tidak selalu melihat jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, Engkau selalu menyertai kami dan menyediakan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa agar iman kami semakin kuat, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, dan berikan kami damai sejahtera, meski situasi di sekitar kami tidak selalu ideal. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa iman adalah fondasi kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa selalu melihat hasil yang kita inginkan, kita dapat mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan dan kekhawatiran menghalangi kita untuk hidup dengan iman yang teguh. Jika saudara merasa terberkati oleh renungan ini, saya mengajak saudara untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya yang dapat menguatkan iman saudara. Dan jika saudara merasa renungan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan penguatan iman. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.